Agustus berakhir, terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan-Mu di sepanjang bulan ini. Jika kamu merasa hancur di bulan ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sedang membentuk kamu untuk lebih kuat. Jika kamu merasa doa-doamu terkabul di bulan ini, ingatlah bahwa jangan melupakan Tuhan dan tetap rendah hati. Tentunya banyak hal yang terjadi di sepanjang bulan ini, dan semua Tuhan izinkan terjadi pastilah untuk kebaikan kita. Banyak hal yang terjadi di sepanjang bulan ini, dan semua Tuhan izinkan terjadi pastilah untuk kebaikan kita. Jika kamu merasa hancur di bulan ini, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sedang membentuk kamu untuk lebih kuat. Jika kamu merasa doa-doamu terkabul di bulan ini, ingatlah bahwa jangan melupakan Tuhan dan tetap rendah hati. Rendah hati, rendah hati. Agustus telah berakhir, dan dalam setiap langkah yang kita lalui, Tuhan selalu menyertai. Entah itu saat kamu merasa hancur, atau saat doa-doamu terkabul, ingatlah bahwa semua yang terjadi diizinkan oleh Tuhan untuk kebaikanmu. Bersiaplah, karena Tuhan yang setia di bulan ini akan tetap menuntun dan memberkatimu di bulan September. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang setia sepanjang bulan ini. Segala yang telah kami alami, baik suka maupun duka, kami serahkan kembali ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Jika di bulan ini kamu merasa hancur, ingatlah bahwa Tuhan sedang bentukmu menjadi lebih kuat. Proses ini mungkin sulit, namun Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Seperti tanah liat di tangan Sang Pembuat, kamu sedang dibentuk menjadi sesuatu yang indah dan kokoh. Jika doa-doamu terkabul di bulan ini, jangan lupakan Tuhan. Tetaplah rendah hati dan bersyukur, karena segala sesuatu yang kita terima adalah anugerah darinya. Jangan biarkan berkat-berkat itu menjauhkanmu dari Sang Pemberi. Bulan Agustus telah membawa berbagai peristiwa, baik yang kita pahami maupun yang tidak. Namun, kita percaya bahwa semuanya terjadi dengan izin Tuhan, dan pastilah untuk kebaikan kita. Ingatlah, Tuhan yang setia menyertaimu sepanjang bulan ini adalah Tuhan yang sama yang akan menuntun, menyertai, dan memberkatimu di bulan September yang akan datang. Tetaplah kuat dalam iman dan percaya bahwa rencananya adalah yang terbaik. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kudus dan penuh kasih, pada hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh kerinduan untuk mendengar suara-Mu melalui firman yang akan kami renungkan. Kami mengakui kebesaran-Mu dan menyadari betapa kami membutuhkan petunjuk-Mu dalam setiap langkah hidup kami. Kami memohon agar Engkau menyingkirkan segala kekhawatiran dan gangguan yang mungkin menghalangi kami untuk benar-benar fokus kepada-Mu saat ini. Bapa, kami memohon agar firman-Mu menjadi terang bagi jalan kami,
dan pelita bagi setiap langkah yang akan kami ambil. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati kami, memberi kami hikmat untuk memahami setiap kata yang Kau sampaikan, dan kekuatan untuk menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah firman-Mu meneguhkan iman kami, menguatkan hati yang lemah, dan mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa agar setiap dari kami yang mendengarkan firman-Mu hari ini dapat merasakan hadirat-Mu yang nyata, merasakan damai sejahtera yang hanya Engkau yang dapat berikan, dan memperoleh penghiburan serta kekuatan untuk menghadapi setiap tantangan hidup. Kiranya firman-Mu menjadi benih yang jatuh di tanah yang subur, yang akan bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah dalam hidup kami. Dengan penuh kerendahan hati, kami serahkan waktu renungan ini ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah kami, ajarlah kami, dan ubahlah kami melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom sahabat terkasih, selamat datang kembali di Renungan Firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini terdapat di dalam Matius 17 ayat 20. Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Kitab suci mengajarkan bahwa dengan iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung dan tidak ada yang mustahil bagi kita. Biji sesawi adalah salah satu biji terkecil yang ada, namun Tuhan memilih untuk menyoroti betapa besarnya kuasa iman, bahkan dalam ukurannya yang paling kecil. Tuhan bisa saja berkata, "Jika kamu memiliki iman yang besar, tanpa keraguan, aku akan melakukan hal-hal yang luar biasa dalam hidupmu." Tetapi Tuhan tidak mengharapkan kita untuk memiliki iman yang besar sepanjang waktu. Dia mengerti bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keraguan dan ketakutan. Dia tahu ada saat-saat ketika kita merasa lemah, ketika kita merasa seolah-olah mustahil untuk mencapai apa yang telah Dia tetapkan bagi kita. Namun yang luar biasa adalah bahwa Tuhan tidak menuntut iman yang sempurna dari kita. Dia tahu akan ada saat-saat di mana iman kita goyah ketika kita merasa tidak mampu menghadapi tantangan di depan kita. Dalam kelemahan kita, Dia berkata, "Jika kamu memiliki iman sebesar biji sesawi, itu sudah cukup. Dengan iman yang kecil itulah, aku akan bekerja melampaui apa yang kamu pikirkan. Aku akan hadir dan melakukan lebih dari yang kamu harapkan." Jadi, jangan putus asa jika imanmu terasa kecil hari ini. Tuhan tidak memerlukan iman yang besar untuk melakukan pekerjaan besar dalam hidupmu. Percayalah bahwa dengan iman sekecil biji sesawi, Tuhan mampu membuat keajaiban dan mewujudkan rencananya yang sempurna dalam hidupmu. Yang Dia butuhkan hanyalah sedikit saja imanmu, dan sisanya akan Dia lakukan dengan kuasa dan kasih-Nya yang luar biasa. Firman berikutnya terdapat di dalam Lukas 17 ayat 6, jawab Tuhan. "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, terbantunlah engkau dan tertanamlah di dalam laut, dan ia akan taat kepadamu." Sahabat terkasih, ini mengajarkan bahwa kekuatan iman tidak diukur dari seberapa besar atau kecilnya, tetapi dari keyakinan kita kepada Tuhan. Ketika Yesus mengatakan bahwa dengan iman sebesar biji sesawi, kita bisa memerintahkan pohon ara untuk tercabut dan tertanam di laut, Dia mengingatkan kita bahwa iman, meskipun kecil, memiliki potensi yang besar. Pohon ara yang mencabut akarnya dan tertanam di laut adalah gambaran dari sesuatu yang tampaknya mustahil. Namun, Yesus menegaskan bahwa bahkan sedikit iman, jika disertai keyakinan yang tulus dan kepercayaan kepada Tuhan, dapat menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Ayat ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan kekuatan iman, meskipun tampak kecil, karena di tangan Tuhan, iman tersebut bisa menggerakkan hal-hal yang jauh melampaui apa yang kita bayangkan. Ini adalah undangan untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, karena dengan iman tidak ada yang mustahil. Saat kita mengakhiri renungan ini, marilah kita membawa bersama kita pengertian yang mendalam tentang kekuatan iman, betapapun kecilnya.
Yesus mengajarkan bahwa iman sebesar biji sesawi memiliki potensi untuk menggerakkan gunung dan mengatasi hal-hal yang tampaknya mustahil. Ini bukan tentang ukuran iman kita, tetapi tentang keyakinan penuh kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ketika kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam hidup, ingatlah bahwa Tuhan tidak menuntut iman yang besar dan sempurna dari kita. Dia hanya memerlukan iman yang tulus, meskipun kecil, untuk melakukan pekerjaannya yang ajaib. Dengan iman yang percaya penuh kepadanya, kita membuka pintu bagi Tuhan untuk bekerja dalam cara-cara yang melampaui harapan kita. Biarlah setiap hari kita mengandalkan Tuhan dengan iman yang sederhana namun kuat, percaya bahwa Dia dapat melakukan hal-hal besar melalui kita. Marilah kita terus mempercayakan segala kebutuhan, kesulitan, dan harapan kita kepadanya, mengetahui bahwa Dia mampu mewujudkan lebih dari apa yang kita bayangkan. Dengan keyakinan ini, kita dapat menghadapi setiap hari dengan penuh keberanian dan ketenangan, karena bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Semoga renungan ini memperkuat iman kita dan menginspirasi kita untuk terus berjalan dalam jalan Tuhan, penuh percaya dan penuh harapan. Sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Tuhanku Yesus, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Kami berdoa agar setiap kata dan pengajaran yang kami terima dapat menguatkan iman kami dan membimbing kami dalam hidup sehari-hari. Dengan iman yang kecil sekalipun, kami percaya Engkau mampu melakukan hal-hal besar dan luar biasa dalam hidup kami. Saat kami melangkah keluar dari waktu renungan ini, kiranya Engkau terus menuntun dan memberkati kami dengan kekuatan untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian. Bantulah kami untuk senantiasa mempercayakan segala sesuatu kepadamu, yakin bahwa Engkau adalah Tuhan yang setia dan penuh kasih. Kami memohon agar iman kami, meskipun kecil, menjadi alat yang Engkau pakai untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu. Bimbinglah kami untuk hidup dengan keyakinan bahwa tidak ada yang mustahil bagi-Mu, dan bahwa setiap doa dan harapan kami ada dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami mengucapkan syukur dan doa ini. Amin.